Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari kitab Pengkhotbah, salah satu kitab puitis dalam Perjanjian Lama, dan kita telah sampai pada pasalnya yang ke-11. Dan dalam pasal 11 kita melakukan pendekatan dan pandangan yang benar terhadap segala hal. Pada pasal sebelumnya, Salomo melihat segala hal yang sementara dengan pandangan yang sementara, terlepas dari pemikiran Allah. Mulai dari sini, dari pasal 11 dan 12, bagaimana sebenarnya segala hal dan mengevaluasi sesuai dari pandangan Allah. Salomo mendekatkan dirinya sedikit demi sedikit sampai ia menyatu dengan Allah dalam pandangannya terhadap segala hal. Untuk mulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Ishak Elias, selamat datang. Selamat datang. Saudara Fayesua, selamat datang. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Ishak, ayat 1-2 dari pasal 11 berkata, "Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi." Undangan untuk memberi. Apa maksudnya? Sebenarnya saudara, ayat seperti yang Anda sudah sebutkan di pembukaan bahwa kita melihat Salomo pada akhir kitab Pengkhotbah mendekati pandangan yang sesuai dengan Allah terhadap segala hal. Dan sebenarnya kita bisa berkata bahwa mulai dari sini kita melihat tanda-tanda dari orang percaya. Karena Salomo merupakan orang percaya. Jiwanya dipulihkan dengan persahabatannya dengan Allah. Dan ini sangat mengayomi saudara ayat. Tuhan tidak meninggalkan orang percaya untuk berangan-angan, tapi seperti pemazmur katakan, engkau menghitung pikiranku. Ini berarti Allah mengawasi saya ketika saya berangan-angan sampai ia menemukan kesempatan untuk pulihkan saya kembali kepadanya lagi. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Bukan karena saya orang baik atau saya Salomo, tapi oleh karena namanya. Tuhan memulai untuk mengembalikan Salomo sekali lagi oleh karena namanya. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Ide yang sangat bagus yang mendorong untuk memberi seperti yang Anda katakan. Artinya semua orang bekerja. Ini adalah untuk mendapatkan roti untuk kita. Ini hasil keringat saya untuk kehidupan. Adakah yang melemparkan roti kehidupannya? Kemana orang itu melemparnya? Ke dalam air. Tapi Salomo berkata engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Seolah ia berkata, taburlah kebaikan dan berilah kepada orang yang membutuhkan, walaupun itu melemparkan roti ke air. Ketahuilah, hari ini Anda memiliki akses untuk memberi kepada orang lain. Situasi mungkin berubah dan esok Anda akan menjadi orang yang membutuhkan sesuatu sehingga Anda melihat orang lain yang memberi pada Anda. Ide bagus, namun ada hal spiritual yang lebih dalam. Beberapa terjemahan berkata bahwa rotimu di sini adalah biji gandum. Dan air mungkin adalah ladang yang memiliki banyak sekali air. Tapi sudah siap untuk bertunas dan menghasilkan buah. Maka seolah berkata, taburlah benihmu, lemparkanlah benihmu. Mengingatkan kita akan perkataan dari Tuhan Yesus adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Apabila seorang penabur keluar untuk menabur, ia menaburkan benihnya. Dia lemparkan banyak benihnya ke permukaan tanah ke semua area. Dia yakin sepenuhnya akan berbuah meskipun itu akan terjadi setelah beberapa hari. Inilah yang Kristus lakukan pertama kali, lalu para murid dan rasul lakukan dalam Kisah Para Rasul. Mereka pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil, menyebarkan benih kepada segala makhluk. Hari ini kita melihat hasil yang luar biasa dan hingga hari ini, suatu kehormatan bagi kita agar kita memegang firman Tuhan yang adalah benih, yang merupakan makanan sejati yang dicari orang, dan kita melemparkan roti kita ke atas air. Ini roti, makanan Tuhan yang berbicara tentang Kristus yang adalah roti Allah. Kita sebarkan ke seluruh dunia, dimanapun juga, dan ini bukan suatu kerugian. Jangan berkata orang ini sangat jahat dan tidak menghormati Alkitab. Tidak, taburlah rotimu karena kamu akan temukan setelah beberapa hari. Banyak yang berbicara seperti itu. Lalu hidup mereka berakhir dan mereka masuk surga.
Tapi orang-orang yang mendapat manfaatnya, mereka mendapat manfaat setelah kehidupan para pelayan mencapai surga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Tidaklah rugi jika kita membuang roti ke dalam air karena kita pasti akan menemukannya meskipun setelah beberapa hari. Dan ia berkata, berikanlah bagian kepada 7. 7 adalah angka sempurna. Bahkan kepada 8 orang, berilah secara berlimpah. Berilah secara melimpah, berilah hartamu secara melimpah. Dan berilah firman Allah secara melimpah. Jangan bilang firman itu banyak. Tidak, berilah berlimpah-limpah. Dan percayalah bahwa firman Allah yang keluar dari mulutnya itu tidak akan kembali kepadanya dengan sia-sia. Kata jahat di ayat 2 mengingatkan saya pada orang-orang yang punya orientasi ini. Tetapi dengan cara lain, keempat penderita kusta yang masuk ke dalam kemah, maka mereka makan dan minum dan merasa kenyang dan menjadi kaya dan bawa perak, emas dan pakaian. Kemudian mereka masuk ke tenda yang lain, kemudian mereka mengucapkan Tidak patut yang perkataan. kita lakukan ini. Tidak patut yang kita lakukan ini apabila kita menanti sampai terang pagi. Maka hukuman akan menimpa kita. Tapi marilah kita pergi sekarang menyampaikan kabar baik. Dan inilah gambaran penyebaran Injil pada zaman sekarang. Karena jika kita menunggu ada kejahatan yang akan menimpa dunia dan tidak akan ada kesempatan untuk berkhotbah. Jadi ini adalah gambaran yang sangat bagus mengenai penyebaran Injil di mana-mana. Dan sekarang dalam program ini kita sebenarnya melemparkan roti ke dalam air. Apa yang kita lakukan sekarang adalah kita menggali harta karun Alkitab, berita bagus. Dan kita mempublikasikannya di gelombang udara, di perairan, dan banyak orang di mana-mana sedang menonton program dan mendapatkan manfaat darinya. Dan semua tujuan kita adalah agar firman ini, kabar baik, menjangkau kepada jutaan orang kelaparan yang membutuhkan Kristus. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Dan kita berharap dengan sepenuh hati agar penonton yang menonton kita mengambil roti ini dan menerima Kristus. Dan jika Tuhan menghendaki dan kita hidup, kita akan melihat buah yang melimpah. Dan ketika kita ke surga, kita akan melihat buah dari setiap suku dan bangsa. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Keabadian jauh lebih lama dari seumur hidup manusia. Kitab Mazmur, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang bijak tidak memikirkan tentang saat ini dan segala permasalahannya, tapi ia melihat dari sudut pandang kekekalan. Maka buatlah keputusan dari sudut pandang kekekalan. Mengerti pentingnya sampai 10 tahun dari sekarang, bahkan hingga selamanya. Hidup dalam pengetahuan itu, meskipun hidup ini sangatlah singkat, tapi kita akan hidup dengan Allah selamanya nanti. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ia berkata di ayat 3, dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Apa hubungan ayat ini dengan konteksnya? Ya, dia sedang berbicara tentang memberikan roti dan melemparkan roti. Kemudian dia berbicara tentang pohon yang tumbang ke utara atau ke selatan. Apa yang dimaksud dari pembicaraan ini? Baiklah, saya yakin jika saya ingin memberi judul pada seluruh paragraf ini, saya akan menjawab kata-kata Rasul Paulus dalam surat Timotius kedua, pasal 4. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Mengapa? Karena Allah akan menghakimi yang hidup dan yang mati. Maka ungkapan, dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Dia berbicara tentang takdir kekal manusia. Jika pohon itu tumbang, maka ia akan tumbang di suatu tempat. Tidak akan ada kesempatan lain. Ini berarti bahwa setelah manusia mati, dia akan pergi ke pengadilan. Entah utara ataupun selatan. Entah selatan atau utara. Entah akhir yang membahagiakan atau menyedihkan. Dan setelah kematian tidak ada kesempatan lagi. Jadi orang berdosa tidak punya kesempatan lain Bukankah ada peluang setelah kematian? Sama sekali tidak. Jika seorang meninggal, maka keluarganya melakukan hal itu demi dia. Mereka memberi makan anak yatim, memberikan tempat tinggal bagi orang-orang asing. Mungkinkah hal-hal ini Begitu membantu manusia memperbaiki menutup situasi? matanya. Karena kematian di bumi, dia bukannya di tempat orang mati atau di Firdaus. Apakah tidak ada peluang lain? Tentu saja tidak ada peluang lain. Bahkan jika saya datang ke kuburannya dan berdoa kepada Tuhan untuk mengurangi siksaannya atau apapun, Peluang tersedia sekarang dan pria itu mengambil keputusan. Tapi gambarnya sangat indah seperti yang dikatakan Saudara Ishak pada kita bahwa rotimu berarti firman Tuhan atau gandum. Dan firman Tuhan diumpamakan dengan gandum benih dan diumpamakan juga dengan roti.
Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Firman Allah juga digambarkan seperti air. Dan ini adalah simbol yang terkenal dalam firman Allah tentang Alkitab. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Gambar yang sangat bagus, pria itu diibaratkan awan dan ketika bagian di dalam awan penuh dengan air dan yang memberi kesempatan pada angin untuk mendorongnya ke tempat yang diinginkannya. Lalu awan datang dalam waktu tertentu dan Tuhan dengan kuasaannya memerintahkannya untuk menuangkan air ke dalamnya. Jadi air yang ada di dalamnya dialirkan dan membawa buah-buahan ke tanah. Ini gambar orang percaya yang puas dengan firman Tuhan. Dan Roh Kudus menggerakkan dia dan dalam waktu tertentu air ini dicurahkan ke atas tanah. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi di sini ada dorongan agar kita memberitakan firman Tuhan. Tetapi kita memberitakan firman Tuhan tanpa mempedulikan kesulitannya. Tidak ada bedanya bagi kita baik di waktu baik atau di waktu yang tidak baik. Karena yang berkata ayat 4, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Saat ada angin ini bukan waktu yang tepat untuk menabur. Jadi saya duduk di rumah dan berkata angin mungkin datang jadi aku tidak bisa menabur. Wahai manusia, keluarlah saja, mungkin Tuhan tidak mendatangkan angin. Jangan pikirkan tentang angin. Angin bertiup sesuai keinginannya dan mungkin saya ingin menuai. Lalu saya berkata jangan sampai awan menuangkan air dan saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menuai. Wahai manusia, jangan pikirkan kesulitannya. Beritakanlah firman pada saat waktu baik maupun tidak. Dan jangan berasumsi, orang ini mungkin tidak menerima firman Tuhan. Yang ini sangat jahat dan mungkin tidak merespon sebab kamu tidak mengetahui arah angin. Angin bertiup kemana ia mau. Banyak di antara mereka yang melayani Tuhan melihat hal seperti itu. Kita mungkin berbicara dengan orang yang baik hati dan kita berkata ada harapan pada orang ini. Tetapi orang jahat ini, orang berdosa ini tidak ada harapan lagi untuk dia. Tetapi pada akhirnya siapa yang menanggapi firman Yang jahat. Tuhan? Yang jahat. Ini sangat umum, kita sudah melihatnya berkali-kali. Saya sendiri telah mengenal Tuhan ketika mereka sedang berbicara dengan orang lain sambil duduk dan di akhir sesi duduk orang lain mengejek kata-kata itu. Selama saya mengenal Tuhan, saya menyerahkan hidup saya selagi tidak melakukan apapun meskipun perkataan itu sama sekali tidak ditujukan kepada saya. Jadi jangan memikirkan kesulitannya karena Anda tidak mengetahui arah angin. Angin bertiup kemana ia mau, seperti Anda tidak mengetahui bagaimana tulang tumbuh di dalam perempuan yang mengandung seorang anak yang terlahir. Berdosa adalah pekerjaan yang Anda tidak bisa ketahui. Angin bertiup kemana ia mau. Anda hanya bisa mendengar suaranya tapi tidak bisa mengetahui dari mana angin berada atau kemana angin pergi. Dan tanpa kecewa atau kemalasan, taburlah benihmu pagi-pagi hari. Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, waktu yang baik atau tidak baik. Jadi ini adalah gambaran yang sangat indah, yang di dalamnya terdapat dorongan untuk memberitakan Injil. Sebenarnya saya sangat senang dengan kata-kata ini, apalagi mengibaratkan orang beriman yang syarat dengan firman Tuhan ke awan yang penuh dengan air, agar angin menuntunnya menurunkan hujan ke daratan. Jadi sungguh jika setiap orang percaya puas dengan firman Tuhan dan menyerah pada kepemimpinan Roh Kudus berkata kepada Filipus, mendekatlah dan kendarai kereta ini. Dan dia mengutusnya bagaikan angin yang menuntun awan menuju sida-sida Ethiopia. Dan di sana dia memberinya firman Tuhan dan dia menerima kata-kata itu dengan gembira dan melanjutkan perjalanan dengan gembira. Ia adalah murid Kristus yang suatu saat dia harus melewati Samaria Iya. karena ada seorang wanita malang yang membutuhkan hujan. Jadi sebenarnya kita harus seperti awan ini untuk diisi dengan air dan tunduk pada bimbingan Roh Kudus dan pimpinan Roh Kudus kepada kita. Saudara Ishak di ayat 6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Tentang bekerja di pagi dan sore hari, apa manfaatnya bagi kita? Dia sedang berbicara tentang gambaran indah. Jika kita setuju bahwa yang kita bicarakan adalah menabur dan yang dimaksud adalah benih firman Allah, kita mendengar syair indah dari saudara terkasih Dr. Fayez di 2 Timotius 4, baik atau tidak baik waktunya. Mereka bertanya pada salah satu pendeta, kapan Anda memberitakan firman? Maka beliau berkata hanya dalam 2 kesempatan. Di waktu baik dan waktu tidak baik. Tapi untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan di waktu yang tidak baik, seseorang mungkin berkata, akankah seseorang datang ke rumahku setelah jam 1 tengah malam dan berbicara kepadaku tentang firman Allah? Bukan ini maksudnya. Tapi yang dimaksud suatu waktu mungkin terlihat tidak pantas bagi seseorang, seperti mungkin dia berkata kami sedang bekerja. Mari duduk dan berbicara setelah jam kerja. Bukan ini. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Jam kerja pada umumnya adalah 8 jam dan jika lembur dia bekerja 12 jam. Orang yang menaruh dalam hatinya yang menabur firman Tuhan, berapa jam dia harus bekerja? 24 Dia jam. harus bekerja 24 jam. Dia harus siap berbicara mengenai firman Tuhan dan bersiap selagi bekerja.
Bersiap-siap saat naik taksi, naik kereta, dan siap selagi berada di rumah. Siap saat naik ke atas, mungkin dia bertemu seseorang. Dia harus siap, ini adalah pembicaraannya dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik, inilah makna yang saya lihat. Di pagi hari atau sore hari bersiaplah lalu taburlah benihmu, janganlah memberi istirahat kepada tanganmu. Jangan menahan tanganmu kapanpun dengan alasan apapun, jangan berkata waktunya tidak tepat, mungkin orang ini akan mengejek seperti yang kita dengar, kita tidak ikut campur dalam hasilnya. Juga kita melihat bahwa pagi hari berarti selang waktu masa muda. Dan malam hari disebut musim gugur usia, seolah dia berkata pada pemuda itu, beritakanlah firman Tuhan. Investasikan masa mudamu, kesehatanmu, dan energimu sebelum menjadi tua dan kemudian kamu tidak punya tenaga. Dia juga berkata kepada para tua-tua, beritakanlah, kamu dapat memberitakan firman Allah bahkan jika kamu sakit, di tempat tidurmu, atau bahkan di panti jompo, atau dimanapun. Selalu ada kesempatan membicarakan firman Tuhan. Pemuda itu mungkin memberitahu Anda, saya masih terlalu muda, mereka mungkin mengejek saya. Ingatlah gadis tawanan pada zaman Elisa dan Naaman orang Syria. Ingatlah Tuhan berkata pada Yeremia, jangan berkata aku ini seorang anak kecil. Ingatlah Yosia yang masih kecil dan Tuhan pakai dia dalam kebangunan rohani besar. Ingatlah Timotius dan masih banyak lagi yang lain. Semangatlah anak muda untuk investasikan masa muda Anda pada hal yang bermanfaat bagi orang lain. Mulailah dengan rumah Anda, teman-teman Anda, tetangga Anda, dan rekan Anda. Dan untuk yang lebih tua, terkadang orang-orang yang lebih tua merasa usia itu telah berlalu sebagai fata morgana. Seperti penyanyi berpengalaman pernah katakan ini, dia mengenal Tuhan ketika dia sudah tua. Tapi ada orang-orang yang Tuhan hasilkan ketika mereka menjadi tua-tua. Memberi kompensasi pada mereka pada tahun-tahun terakhir mereka untuk semua yang telah hilang sebelumnya. Tuhan pulihkan tahun-tahun yang dimakan belalang. Jadi jika salah satu tetua terkasih mendengarkan kita, berbesar hatilah. Anda pria tua yang baik, semangatlah Anda ibu yang sudah tua. Ucapkan firman Tuhan, Tuhan akan memakai Anda. Dan kita lihat di sini hal yang baik, ia memberitahu Anda bahwa hasilnya sudah terjamin. Lihat apa yang ia katakan. Jangan beri istirahat pada tanganmu, kau tidak tahu mana yang akan berhasil. Dia tidak berkata kamu tidak tahu apakah akan berhasil. Artinya pasti akan Itu ada harus makmur. buahnya. Tapi berapa presentasinya? Benar. Jadi dia berkata, apakah ini atau itu atau keduanya sama-sama baik? Saya ingat kata-kata pemazmur dalam Mazmur ketika dia berkata tentang Kristus, orang yang berjalan maju dengan menangis Menabur. sambil menabur benih. Apa yang akan terjadi pada Kristus? Pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa Sambil membawa berkas-berkasnya. Pasti dia berkas-berkasnya. akan bersuka cita karena kita. Dia berkata, inilah aku dan anak-anak yang dianugerahkan Tuhan padaku. Dan pada ayat berikutnya, mereka yang menabur sambil menangis akan menuai dengan sukacita. Semoga Tuhan membantu kita di hari-hari yang kita tabur meskipun ada air mata. Jadi kita harus menuai pada waktunya jika kita tidak berkecil hati. Saya ingat cerita tentang Moody, seorang anak Allah. Dia berkata, saya belum pernah melewatkan satu hari pun tanpa berbicara kepada orang-orang tentang Kristus. Dan suatu hari saat dia sedang tidur, dia teringat pada tengah malam, dia ingat belum berbicara kepada siapapun hari itu. Ini tidak normal. Jadi dia pergi ke jalan dan tidak ada seorang pun. Jadi dia berhenti ke persimpangan jalan dan berteriak dengan suara keras, wahai manusia celaka, Kristus mengasihimu. Wahai manusia celaka, Kristus telah mati untukmu. Lalu dia pulang. Ternyata di kemudian hari, seseorang menemuinya dan memberitahunya, saudara Moody, tahukah kamu bahwa kamu telah memenangkan aku bagi Kristus? Dia bertanya kapan? Dia mengatakan padanya, suatu hari saya sedang mempersiapkan tiang gantungan untuk bunuh diri. Dan aku mendengar suaramu di jalan berteriak, wahai manusia celaka, Kristus mengasihimu dan telah mati untukmu. Sejak itu saya menerima Kristus. Dia seorang laki-laki yang berperang pada pagi dan sore hari. Dan di malam hari. Bahkan suatu ketika dia berbicara dengan seseorang di angkutan umum, dia berkata ini bukan urusanmu, tidak ini urusanku. Jadi Anda adalah saudara Moody. Sudah diketahui umum bahwa saudara Moody adalah seorang anak Tuhan dan dia selalu menabur pagi dan sore. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Pada pagi hari dan pada malam hari juga mengingatkan saya pada saat baik atau tidak baik waktunya, seperti yang dikatakan saudara Ishak. Dan ini mengingatkan saya pada dokter yang bertugas di rumah sakit. Dimanapun dia berada, begitu dia mendapat telepon, kapan saja dia harus pergi. Saya yakin dokter boleh pulang ke rumahnya, makan siang, tidur, mandi, dan minum teh. Kemudian dia menerima telepon dari rumah sakit, ini adalah waktu yang tepat untuknya. Tapi mungkin begitu dia tiba di rumah sebelum dia makan siang, sebelum ia makan siang dan sebelum ia tidur dan sebelum ia beristirahat dan sebelum ia mandi, dia menerima telepon, ini bukan waktu yang tepat untuknya. Tetapi pada saat itu dia tidak bisa mengatakan bahwa ini bukan waktu yang tepat. Dia harus pergi, mungkin ada pasien atau seorang yang terancam penyakit, maka ia harus mendatanginya. Jadi siapa yang memberitakan firman Allah harus bersenjatai dengan pikiran yang sama agar Anda dapat berkhotbah pada waktu yang cocok bagi Anda. Atau Anda boleh berkhotbah pada waktu yang tidak sesuai bagi Anda juga. Tapi maupun waktu yang cocok atau tidak,
Tanggung jawab Anda adalah memberitakan firman. Banyak orang dalam kesedihan dan tragedi mereka bersaksi kepada Tuhan, berkhotbah di waktu yang tidak tepat. Dalam kesedihan dan tragedi mereka bersaksi tentang Paulus dan Tuhan. Silas pada tengah malam ketika kaki mereka masih terikat pada pasung. Mereka bersaksi pada Tuhan. Benar, kita rehat sejenak dan akan segera kembali. Pemirsa terkasih, kami akan kembali setelah rehat. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ia berkata di ayat yang ke-8, oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Apa hari-hari kegelapan dan mengapa jumlahnya banyak? Dan apa yang dia maksud dengan segala sesuatu yang datang adalah... Kita perlu berhenti di ayat ini, Dr. Fayez. Hari-hari yang gelap yang dia maksudkan adalah hal-hal yang tidak diketahui apa yang ada di balik alam kubur. Keabadian, jadi dia menyebutnya hari-hari yang gelap dan semuanya adalah kekosongan, ketiadaan, dan tidak bernilai. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Tentu saja ada tandanya besar dan tanda seru di sini. Salomo tidak seharusnya mengucapkan perkataan ini. Karena kekalahan tidak akan menjadi hari kegelapan bagi orang percaya. Dan keabadian bukanlah kesia-siaan. Sebaliknya, jika Salomo berkata segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan, jadi orang percaya terkecil yang mengenal Kristus dapat dikatakan bahwa keabadian akan sangat diringankan. Dan semua yang akan datang akan sangat mulia. Bagian terbesar dari kisah hidup kita bersama Tuhan Yesus Kristus belum datang. Bagian yang indah belum datang. Seorang wanita bertanya kepada seseorang dan berkata, hari-hari pertama Anda ketika Anda mengenal Tuhan Yesus Kristus pastilah yang paling indah. Dia berkata padanya, tidak. Hari-hari terindahku bersama Kristus belum tiba. Apa yang akan datang lebih indah? Kemarin baik, tapi hari ini akan lebih baik. Besok, jika Tuhan menghendaki, akan lebih mulia. Dan apa yang akan jauh lebih mulia? Kapan? Ketika kita masuk surga, ini sungguh indah dan mulia. Kesedihan itu tidak akan ada di dalamnya. Jadi sebenarnya Salomo tidak mengetahui kebenarannya. Saya merasa kasihan padanya. Saudara Ishak, selanjutnya datanglah undangan pada pemuda itu, yang dimana dia berkata di ayat 9 dan 10, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Apa yang Anda lihat dalam undangan ini? Saya lihat ini adalah ringkasan dan nasihat dari pria yang berpengalaman yang mengalami hampir segalanya dalam hidup yang mungkin diimpikan atau tidak diimpikan oleh seorang pemuda. Saya harap mereka dengar pembicaraan ini, baik remaja putra maupun putri, dan menanggapi ini dengan serius. Dia berkata, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu, biar hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Dan mereka berkata, ya kami inginkan ini. Ini adalah otorisasi. Begitu cara mereka hidup sebenarnya, tapi lanjutkan ayatnya, lanjutkan bagiannya. Tapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi masalahnya adalah bahwa itu adalah sebuah paket. Jadi apakah Anda ingin hidup sesuai keinginan Anda? Oke, tapi pada akhirnya Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Mengapa? Apakah Tuhan ingin batasi kebebasan saya? Tidak, kita akan lihat di pasal berikutnya. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Supaya ketika Anda bertambah tua, Anda menjadi sangat bahagia saat kamu melihat ke belakang dan merasakan satu yang indah dalam hidup Anda. Ini bukan ajakan Salomo untuk mengancam generasi muda yang hidup sesuka mereka. Bahwa Tuhan mengawasimu, Tuhan tidak berdiri untuk mengawasi siapapun. Tuhan mengasihi kita dan tahu bahwa hidup kita penuh kecerobohan. Saat pemuda itu hidup sesuai keinginannya, itu akan menyakitinya. Menyakitinya dalam kehidupan ini dan dalam kekekalan, dan dia akan pergi tanpa Kristus. Akan pergi dengan dosa dan kesalahannya ke neraka. Itulah peringatan Tuhan. Karena Tuhan mencintainya, bukan berarti Tuhan batasi kebebasannya. Bukan karena Tuhan sedang mengancamnya, berdiri mengawasinya sambil memegang tongkat, aku akan menghukummu jika kamu berperilaku seperti Tapi itu. ini Tidak. adalah peringatan. Peringatan. Bukti dia memberitahunya, buanglah kesedihan dari hatimu di ayat 10 seperti yang Anda katakan. Tapi ia tidak katakan biarkan hatimu menyukakan kau. Salomo berkata, saudara terkasih, aku telah mencoba ini sebelumnya. Ini tidak memberikan aku sukacita, tapi memberikan aku kesedihan. Segala sesuatu sia-sia seperti menggenggam angin atau ketidaknyamanan jiwa. Ini membuat saya sedih. Anakku, yang ingin kukatakan adalah yang terlihat sebagai keceriaan namanya kesedihan. Buanglah kesedihan dari hatimu, Allah bersuka ketika Anda punya sukacita sejati. Yang Anda kejar dan yang menurut Anda sukacita adalah kesedihan. Jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, artinya Anda menjauhi dosa yang berhubungan dengan tubuh Anda.
dosa kenajisan dan sebagainya, jauhkan itu dari daging Anda karena itu tidak mendatangkan kegembiraan namun kemurungan dan duka cita bagi hati Anda. Masa muda dari sudut pandang ini adalah sebuah kesia-siaan. Saya ingat kata-kata Paulus kepada putranya yang beriman Timotius, sebab itu jauhilah nafsu, larilah bahkan dari ambisi duniawi dan bersamalah Tuhan. Terima kasih, kita telah sampai di akhir episode. Kita akan lanjutkan pembicaraan di episode berikutnya, yang terakhir dalam kitab Pengkhotbah. Kita akan mendengarkan komentar dari hadirin. Apa yang telah Anda pelajari dari episode ini? Saya mendapat banyak manfaat ketika mendengar cerita Moody dan antusiasmenya untuk berkhotbah dan berbicara tentang Kristus. Bagus sekali. Saya terberkati bahwa semua kita harus menyebarkan firman ketika waktu sulit dan waktu muda, pada pagi hari dan malam hari, dan percaya bahwa Tuhan akan membawakan hasil karena Dia yang membawa buah-buah itu. Saya harap firman Tuhan tidak disimpan untuk sendiri. Injil yang menyukakan, bahkan jika ia mencaci, kita tetap akan menuai nanti, bahkan setelah sekian lama. Hari-hari yang termanis yang saya terus ingat adalah hari-hari yang saya habiskan bersama Tuhan pada masa muda saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Terima Tuhan. kasih. Terima kasih. حبيبي العمر لطول العمر هتبقى حبيبي طول العمر والباقي العمر هتبقى حبيبي حبيبي العمر لطول العمر هتبقى حبيبي طول العمر والباقي العمر هتبقى حبيبي مين زيك يسامح مين زيك يداوي مين زيك يحن مين زيك يسامح مين زيك يداوي مين زيك يحن مين غيرك يقول لي الشيء كن فيكون مين غيرك قادر على هد محصور مين غيرك يقول لي الشيء كن فيكون مين غيرك قادر على هد محصور مين بالحب يروي القلب من الينبوع مين غيرك يسامح بالحب يا يسوع Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku.